Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini yang aku bahas adalah soal P3K teknis PLO, jadi bisa penata layanan operasional dan juga pengelola layanan operasional. Jadi bagi teman-teman yang sedang membutuhkan soalnya untuk persiapan tes P3K tahun 2026, silakan disimak video dari aku. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info berkenaan dengan tes P3K tahun 2026. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe nih dan udah belajar dari channel aku, semoga dimudahkan, semoga diberikan kelancaran dan bisa lulus dalam satu kali tes saja. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Dua pemohon mengajukan layanan yang sama. Pemohon A datang lebih awal tetapi berkas belum lengkap. Sedangkan pemohon B datang belakangan dengan berkas lengkap dan bersifat mendesak. Sikap profesional yang paling tepat adalah A melayani pemohon A daripada pemohon B karena prinsip antrean. B menunda kedua layanan sampai berkas lengkap. C mendahulukan pemohon B dengan penjelasan pada pemohon A. D menyarankan pemohon B untuk menggunakan jalur pengaduan. E menyamakan waktu layanan untuk menghindari konflik dan situasi tetap nyaman bagi keduanya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah pemohon A itu datangnya lebih awal, namun berkasnya itu lebih lengkap pemohon B. Seperti itu ya teman-teman. Dan pemohon B itu selain lengkap juga mendesak. Nah, kita seharusnya bisa memilih mana yang harus jadi prioritas untuk dilayani terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita cari yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Nah, di sini yang paling tidak mungkin adalah opsi yang B karena ada kata menunda, kata kerjanya negatif menggunakan kata menunda seperti itu. Apalagi di sini yang ditunda kedua layanan ya, teman-teman. Padahal jelas-jelas yang B itu sudah lengkap. Jadi opsi B ini tidak mungkin. Lalu juga yang tidak mungkin adalah opsi yang E, teman-teman, menyamakan waktu layanan untuk menghindari konflik dan situasi tetap nyaman bagi keduanya. Nah, akan tidak adil ya teman-teman karena di sini pemohon A berkasnya belum lengkap. Jika pemohon B harus menunggu pemohon A, itu tidak adil ya teman-teman. Jadi opsi yang E ini juga tidak mungkin. Opsi yang A di sini melayani pemohon A daripada pemohon B karena prinsip antrean. Nah, antrean ini memang penting ya teman-teman, tetapi tidak boleh mengabaikan kelengkapan dan juga urgensi. Jadi opsi yang A di sini juga tidak mungkin. Nah, kita bandingkan opsi C dan D. Opsi C mendahulukan pemohon B dengan penjelasan pada pemohon A. Nah, di sini masuk akal ya teman-teman karena memang berkasnya si pemohon B ini sudah lengkap dan juga walaupun pemohon B datang belakangan, namun berkasnya lengkap dan juga mendesak sehingga layak diprioritaskan seperti itu. Jadi di sini juga tidak masalah kita memberikan penjelasan kepada pemohon A. Jadi tidak dibiarkan begitu saja ya teman-teman. Kita tetap tanggung jawab. Nah, kita lihat opsi yang D, kita pastikan menyarankan pemohon B untuk menggunakan jalur pengaduan. Nah, ini ribet ya teman-teman. Jadi jalur pengaduan itu bukan solusi situasi operasional layanan. Jadi opsi yang D di sini kurang tepat. Yang terbaik di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 2, dalam satu waktu bersamaan Anda harus menyelesaikan laporan pimpinan dengan tenggat ketat, melayani pemohon yang sudah menunggu, serta membantu rekan kerja yang mengalami kendala sistem layanan. Prioritas kerja paling tepat adalah A. Menyelesaikan laporan pimpinan terlebih dahulu karena bersifat perintah struktural dan berdampak langsung pada pengambilan keputusan unit. B. Tetap melayani pemohon yang sedang menunggu untuk menjaga citra pelayanan publik. C. Membantu rekan yang mengalami kendala sistem agar alur kerja unit tidak terhambat secara keseluruhan. D. Menunda sementara aktivitas operasional dan melakukan koordinasi agar seluruh tugas tetap berjalan proporsional. E. Menetapkan skala prioritas berbasis urgensi, dampak layanan, dan tanggung jawab jabatan. Kita ambil yang paling tidak mungkin ya teman-teman. Ini kita dihadapkan pada 3. Jadi menyelesaikan laporan pimpinan, melayani pemohon, lalu juga membantu rekan kerja yang mengalami kendala ya teman-teman. Ini di dalam satu waktu yang bersamaan. Mana sih yang akan kita lakukan terlebih dahulu, kita prioritaskan seperti itu. Nah, seperti biasa kita ambil yang paling tidak mungkin terlebih dahulu untuk dieliminasi. Yang paling tidak mungkin adalah menunda sementara aktivitas operasional. Karena kata menunda itu pasti negatif, maka kita langsung eliminasi ya teman-teman. Lalu juga yang tidak mungkin adalah opsi yang A
Karena di sini kita memilih untuk menyelesaikan laporan pimpinan terlebih dahulu. Nah, walaupun di sini tampak kita melaksanakan tugas dari pimpinan dengan baik sebagai bawahan, namun kita mengorbankan kualitas layanan publik ya teman-teman. Kita tidak akan melayani pemohon dong. Jadi opsi yang A ini kita eliminasi. Opsi yang B di sini tetap melayani pemohon yang sedang menunggu untuk menjaga citra pelayanan publik. Bagaimana dengan laporan dari pimpinan dan bagaimana juga dengan rekan kerja kita ya teman-teman yang mengalami kendala sistem seperti itu. Jadi opsi yang B di sini masih kurang aman untuk dipilih. Tinggal opsi C dan E. Opsi C membantu rekan yang mengalami kendala sistem agar alur kerja unit tidak terhambat secara keseluruhan. Nah, di sini ya teman-teman mengabaikan kewajiban pelayanan dan juga laporan ya teman-teman. Seharusnya juga bisa tetap ada solusi untuk keduanya, bahkan ketiganya ya teman-teman. Jadi opsi C di sini belum aman. Nah, yang paling aman itu adalah opsi yang C. Menetapkan skala prioritas berbasis urgensi, dampak layanan, dan tanggung jawab jabatan. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan dari tiga itu mana yang mau dikerjakan ya teman-teman. Jadi situasi ini menuntut manajemen waktu dan pengambilan keputusan profesional. Jadi bukan fokus pada satu tugas saja. Jadi ASN itu dituntut mampu menilai urgensi. Urgensi itu jadi seperti deadline laporan, lalu juga dampak layanan. Jadi kan pemohon sedang menunggu seperti itu, serta tanggung jawab jabatan dan dukungan terhadap rekan kerja ya teman-teman, dan keberlangsungan sistem. Opsi E itu paling aman untuk dipilih dibandingkan yang lainnya. Jadi tidak memihak salah satunya, namun memutuskan berdasarkan skala prioritas. Soal nomor 3, unit kerja Anda memiliki kebiasaan menyelesaikan pekerjaan tanpa dokumentasi tertulis karena dianggap lebih cepat. Ketika sistem baru mewajibkan pencatatan, sebagian pegawai menolak. Peran strategis Anda adalah A. Mengikuti kebiasaan lama demi menjaga keharmonisan antar pegawai. B. Mewajibkan dokumentasi tanpa toleransi apapun mengingat hal tersebut penting dilakukan. C. Segera melakukan adaptasi berkenaan dengan penerapan sistem menunggu semua pegawai siap. D. Mengedukasi manfaat dokumentasi, mendampingi transisi, memastikan kepatuhan bertahap. E. Menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada pimpinan dan menerima dan menjalankan keputusan. Nah, jika ada sistem baru namun ada yang menolak, apa sih peran dari kita? Seperti itu. Opsi yang A, mengikuti kebiasaan lama demi menjaga keharmonisan antar pegawai. Nah, walaupun di sini menjaga keharmonisan antar pegawai ini bagus ya teman-teman, baik maknanya, namun kita tidak bisa beradaptasi ya teman-teman dengan sistem baru seperti itu, karena sistem barunya itu mewajibkan pencatatan. Jadi opsi yang A di sini kita kurang kooperatif. Opsi yang B, mewajibkan dokumentasi tanpa toleransi apapun mengingat hal tersebut penting dilakukan. Nah, sejauh ini menunjukkan bahwa kita mau beradaptasi ya teman-teman dengan sistem baru, yaitu mewajibkan dokumentasi. Nah, di sini tanpa toleransi apapun terkesan keras sebenarnya ya teman-teman. Namun kita bandingkan dengan opsi yang C, segera melakukan adaptasi berkenaan dengan penerapan sistem menunggu semua pegawai siap. Nah, di sini agak berbanding terbalik ya teman-teman. Di kalimat pertama segera melakukan adaptasi, berarti kan akan melakukan pencatatan seperti itu. Namun di sini penerapan sistem di sini masih menunggu semua pegawai siap. Jadi di sini antara setuju dengan tidak setuju ya teman-teman, antara menunggu atau langsung beradaptasi seperti itu. Jadi opsi yang C di sini belum sempurna. Lalu opsi yang D, mengedukasi manfaat dokumentasi, mendampingi transisi, memastikan kepatuhan bertahap. Nah, di sini aman untuk dipilih. Tetapi ketika kita bandingkan dengan opsi yang B, terlihat sekali bahwa opsi D di sini lebih aman seperti itu. Karena perubahan sistem tidak cukup hanya dengan perintah saja, namun dibutuhkan manajemen perubahan ya teman-teman. Lalu juga menyeimbangkan kepatuhan regulasi, peningkatan akuntabilitas dan juga kondisi psikologis pegawai. Kita mendampingi transisi ini terkesan sangat bijaksana ya teman-teman dibandingkan dengan opsi yang B. Karena edukasi dan pendampingan itu akan mengurangi ini ya teman-teman, pesimisme dari pegawai seperti itu. Sementara kepatuhan bertahap akan menjaga layanan tetap berjalan seperti itu. Jadi opsi yang D di sini lebih unggul dibandingkan opsi yang B. Langsung kita eliminasi opsi yang B. Kita bandingkan dengan opsi yang E, menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada pimpinan dan menerima dan menjalankan keputusan. Terkesan ini terlalu pasif ya teman-teman. Kita menghindari peran strategis dan tanggung jawab profesional. Opsi D di sini lebih jelas aksi nyatanya.
Soal nomor 4, Anda diminta membantu memproses layanan milik kerabat rekan kerja yang meminta agar diprioritaskan. Secara administratif tidak ditemukan pelanggaran, namun permintaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pemohon lain. Sikap paling tepat adalah A. Membantu memproses layanan tersebut karena seluruh persyaratan telah dipenuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan tertulis. B. Memproses layanan sesuai prosedur dan antrean yang berlaku tanpa memberikan perlakuan khusus. C. Menolak permintaan secara profesional untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik kepentingan. D. Mengalihkan proses kepada rekan kerja lain agar pelayanan tetap berjalan dan menghindari persepsi subjektivitas. E. Menyelesaikan layanan secara efisien sesuai standar waktu layanan dengan memastikan tidak ada pemohon lain yang dirugikan. Nah, di sini secara administratif tidak ditemukan pelanggaran, tapi permintaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pemohon lain. Nah, di sini opsi yang A, membantu memproses layanan tersebut karena seluruh persyaratan telah dipenuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan tertulis. Nah, sejauh ini tidak masalah ya teman-teman, karena tidak ditemukan pelanggaran seperti itu. Tapi kita juga harus perhatikan kemungkinan lain karena berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Kita bandingkan terlebih dahulu dengan opsi yang B. Opsi yang B, memproses layanan sesuai prosedur dan antrean yang berlaku tanpa memberikan perlakuan khusus. Nah, jadi ketika kita bandingkan opsi B lebih aman ya teman-teman. Jadi kita akan memproses layanan namun dengan ditegaskan bahwa tanpa memberikan perlakuan khusus seperti itu, walaupun di situ milik kerabat rekan kerja kita ya teman-teman. Jadi opsi A dieliminasi, lebih baik opsi yang B. Kita bandingkan lagi dengan opsi yang C, menolak permintaan secara profesional untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik kepentingan. Nah, menolak ini kata kerjanya negatif ya teman-teman, tidak menunjukkan bahwa kita memberikan pelayanan publik dengan baik seperti itu, dan juga terlalu ekstrim. Jadi hak pemohon tetap harus dilayani selama sesuai dengan ketentuan. Kalau di soal nomor 4 kan sebenarnya sesuai dengan ketentuan. Ketika kita bandingkan opsi B lebih baik. Opsi yang D, mengalihkan proses kepada rekan kerja lain agar pelayanan tetap berjalan dan menghindari persepsi subjektivitas. Ini juga kurang tepat teman-teman, kita memberikan tugas kepada orang lain. Padahal ini juga tugas kita seperti itu. Kita melimpahkan kepada orang lain. Menandakan bahwa kita tidak bisa memproses seperti itu ya teman-teman. Opsi yang E, menyelesaikan layanan secara efisien sesuai standar waktu layanan dengan memastikan tidak ada pemohon lain yang dirugikan. Nah, opsi yang E di sini sebenarnya masih berbahaya ya teman-teman, karena tidak menutup celah perlakuan khusus dari kalimat menyelesaikan layanan secara efisien sesuai standar waktu layanan. Jadi tidak ada penegasan berkenaan dengan antrean. Secara implisit masih membuka ruang untuk dipercepat selama diklaim efisien seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang E di sini belum sempurna. Juga di sini fokus pada hasil bukan pada proses. Dalam pelayanan publik, keadilan dinilai dari prosesnya, tidak hanya dari hasil akhirnya ya teman-teman. Lalu dari kata memastikan tidak ada pemohon lain yang dirugikan, ini bersifat subjektif. Jadi siapa yang akan menentukan tidak dirugikan? Ini tidak terukur dan tidak akuntabel, sehingga lemah sebagai prinsip profesional ASN ya teman-teman. Ketika kita bandingkan opsi B di sini lebih tegas dan lebih aman untuk dipilih. Opsi B di sini bagus sekali karena sesuai prosedur dan juga antrean. Jadi dua-duanya ya teman-teman. Jadi kita melindungi diri sendiri, institusi, dan juga kepercayaan publik. Jawabannya adalah opsi yang B. Soal nomor 5, sebagai pengelola layanan operasional, Anda menghadapi penurunan kinerja unit akibat beban kerja meningkat dan keterbatasan SDM. Dalam jangka pendek, langkah manajerial paling tepat adalah A. Menambah jam kerja agar target kinerja tetap tercapai. B. Meminta tambahan SDM kepada pimpinan secara formal. C. Menyesuaikan target layanan dengan kapasitas aktual unit. D. Melakukan pemetaan prioritas layanan dan redistribusi tugas sementara. E. Menghentikan sementara layanan non-prioritas hingga kondisi stabil. Nah, kita eliminasi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu teman-teman. Menghentikan layanan pasti tidak mungkin, ini negatif maknanya ya teman-teman. Lalu juga menambah jam kerja, apakah ini efektif dan efisien untuk dilakukan? Ini malah akan membebani pegawai ya teman-teman. Meminta tambahan SDM kepada pimpinan, jika masalah ini terus muncul dan solusinya yaitu meminta tambahan SDM terus ya teman-teman. Jadi mungkin perusahaan akan rugi, institusi akan rugi ya teman-teman. Jadi terlalu banyak orang seperti itu, kita tidak memanfaatkan aset yang ada.
Opsi yang C menyesuaikan target layanan dengan kapasitas aktual unit. Nah, opsi yang C di sini bisa dikatakan kita menurunkan target tanpa upaya perbaikan operasional. Ini kurang bijaksana untuk dipilih ya, teman-teman. Nah, ketika kita bandingkan opsi D di sini adalah yang paling sempurna. Jadi melakukan pemetaan prioritas layanan dan redistribusi tugas sementara. Jadi kan masalahnya itu adalah beban kerja meningkat dan SDM-nya terbatas. Opsi D ini adalah tindakan yang paling cepat, realistis, dan berada dalam kendali manajerial langsung. Jadi dengan pemetaan prioritas, layanan berdampak tinggi tetap berjalan. Sementara dari distribusi tugas itu mencegah kelelahan pegawai, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini paling masuk akal untuk dipilih di kasus soal nomor 5. Soal nomor 6, target kinerja unit telah tercapai secara kuantitatif, namun tingkat kepuasan pemohon menunjukkan tren penurunan. Langkah manajerial paling tepat adalah A. Melakukan evaluasi menyeluruh proses layanan, mengidentifikasi akar masalah, dan menyesuaikan strategi kinerja. B. Mengembangkan indikator kinerja tambahan untuk memperkaya pengukuran capaian unit dan memastikan aspek layanan tetap terpantau. C. Memprioritaskan peningkatan kepuasan pemohon sebagai bentuk penguatan kualitas layanan publik meskipun berpotensi mempengaruhi capaian kuantitatif. D. Mempertahankan pola kerja yang telah berjalan karena secara objektif target kinerja unit telah tercapai sesuai perencanaan. E. Memperkuat aspek pelaporan dan dokumentasi kinerja sebagai dasar akuntabilitas dan bahan pengambilan keputusan ke depan. Nah, di sini masalahnya adalah target kinerja unit itu sudah tercapai secara kuantitatif. Namun tingkat kepuasan pemohon menunjukkan tren penurunan. Berarti kan di sini capaian kuantitatif tercapai namun kualitas layanannya yang menurun. Ini adalah sinyal masalah pada proses, bukan sekedar indikator saja ya teman-teman. Opsi yang A melakukan evaluasi menyeluruh proses layanan, mengidentifikasi akar masalah dan menyesuaikan strategi kinerja. Nah, di sini sudah bagus untuk dilakukan ya teman-teman karena ada masalah seperti itu tidak berbanding lurus, berbanding terbalik. Jadi kuantitatif tercapai namun kualitas layanan menurun, jadi seharusnya melakukan evaluasi seperti itu. Selain evaluasi, juga identifikasi akar masalah, apa sih penyebabnya. Nah, setelah itu barulah kita memikirkan perbaikan, jadi menyesuaikan strategi kinerja. Kita bandingkan dengan opsi yang B, mengembangkan indikator kinerja tambahan untuk memperkaya pengukuran capaian unit dan memastikan aspek layanan tetap terpantau. Nah, di sini indikator tambahan membantu pemantauan, betul, tapi tidak menyelesaikan masalah yang sudah terjadi ya teman-teman kalau kita perhatikan. Nah, opsi yang B di sini kurang tepat, bukan jawaban yang dimau soal. Opsi yang C di sini memprioritaskan peningkatan kepuasan pemohon sebagai bentuk penguatan kualitas layanan publik meskipun berpotensi mempengaruhi capaian kuantitatif. Ada kata meskipun sama dengan tanpa membuat opsinya tidak sempurna, teman-teman. Tanpa analisis penyebab ini berpotensi mengorbankan capaian kinerja. Seperti itu. Jadi opsi yang C kita eliminasi. Opsi yang D mempertahankan pola kerja yang telah berjalan. Berarti kan kita mengabaikan sinyal penurunan kualitas. Kita tidak melakukan hal apapun. Jadi pasif seperti itu ya teman-teman. Padahal jelas-jelas di situ tingkat kepuasan pemohon menunjukkan tren penurunan. Opsi yang E memperkuat aspek pelaporan dan dokumentasi kinerja. Nah, betul dokumentasi memang penting namun bukan solusi utama ya teman-teman terhadap penurunan kepuasan. Jadi juga tidak sesuai dengan konteks soal. Yang paling sesuai adalah opsi yang A. Jadi sempurna sekali. Evaluasi, mengidentifikasi, lalu akhirnya adalah menyesuaikan strategi kinerja. Nah, teman-teman yang bertanya bagaimana bisa mendapatkan ebook dari aku, jadi silakan bisa menuju Instagram pribadi aku. Di situ ada nomor ya teman-teman. Hanya menghubungi nomor yang tertera di situ dihandle oleh admin ya teman-teman, silakan dihubungi. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga lulus P3K dengan mudah seperti itu. Jadi silakan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel aku silakan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info berkenaan dengan tes P3K tahun 2026. Nah, bagi teman-teman yang berminat ebook aku, silahkan menghubungi nomor yang ada di bio Instagram aku. Juga di situ harga ebook adalah Rp30.000 sudah include dengan tryout gratis ya teman-teman. Jadi soal-soal teknis PLO, jadi ada TIU, lalu juga ada Mansoa dan juga soal kompetensi teknis seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga lulus P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.